Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadirin ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua jemaah Masjid Baitul Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah. Berbahagia sekali hadirin, di bulan Syawal ini kita bisa memulai kembali melanjutkan kajian di Ahad subuh. Di pagi hari ini saya ingin menguatkan kembali, memotivasi kita semua hadirin untuk berbahagia selalu hadir sholat subuh berjamaah, Pak. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita sholat subuh berjamaah di masjid hadirin. Dan ternyata keutamaannya itu luar biasa. Ini untuk Bapak Ibu semua yang hadir Ahad kajian subuh kali ini, tentu alhamdulillah hadir kita sudah rutin. Tapi ini pun mungkin untuk saudara-saudara kita yang menyaksikan secara online di media sosial Baitul Mukhlisin. Kemarin hadirin saya bertemu dengan sahabat lama saya di Unpad. Beliau sedang studi S3 di Australia, bidang sejarah. Kebetulan kemarin acara syukuran di rumahnya Pak Gia di Kota Mas 4, Kota Mas 5 Pak Gia itu. Pak Gia yang Pak Yan itu. Nah itu. Saya kebetulan ketemu sama beliau, saya bahagia sekali. Dan beliau cerita, kata beliau, "Nah, saya itu selalu mengikuti kajian kamu katanya di Baitul Mukhlisin." "Kok bisa?" kata saya. "Ya lewat Facebook lah. Saya suka ngikutin. Kalau di sana kan jarang ada kajian lain, makanya saya suka dengar ceramah." Ternyata mungkin hadirin Bapak Ibu semua yang sederhana ini alhamdulillah jadi wasilah Bapak Ibu semua, saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin haus kajian, ingin mempelajari hadirin hadis-hadis Nabi. Yang kedua, saya pernah ketemu dengan jamaah saya di Cijerah juga, Pak. Beliau mengatakan, "Ustaz, saya suka mengikuti di Baitul Mukhlisin itu, alhamdulillah di Facebook. Saya mengikuti ceramah-ceramah ustaz-ustaznya, alhamdulillah sedikit bermanfaat." Nah, ini untuk menguatkan saudara-saudara kita yang online juga mungkin menyaksikan hadirin kajian ini untuk menguatkan sholat subuh berjamaah. Hadirin ikhwatiman, sebelum kita masuk ke keutamaan sholat subuh berjamaah secara umum nih, ke sholat berjamaah keutamaannya, Nabi SAW menyampaikan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi, "Salatu ahadikum fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajatan." Salat di antara kalian berjamaah di masjid itu lebih baik daripada sholat di pasar di rumahnya 20 derajat lebih. Bid'an itu hitungan 3 sampai hadirin 7, Pak, 3 sampai 7. Makanya kalau dalam riwayat lain itu disebutkan isyrina sab'in wa isyrina darajatan. Disebutkan oleh Nabi langsung 27 derajat. Apa yang dimaksud 27 derajat ini? Nah, ini Bapak Ibu semua. Pertama, sebagian ulama memaknai 27 derajat surga lebih tinggi daripada orang yang sholat di rumah. Hadirin, 1 derajat surga kan Bapak Ibu semua, kata Nabi, "Ma bainas sama'i wal ardh", seluas langit dan bumi. Jadi tinggi sekali derajat orang yang sholat berjamaah di masjid itu, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kata Imam At-Tibi, dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa yang dimaksud 27 derajat itu? Nah, kalau beliau hadirin merinci ini, Pak. 27 derajat itu adalah 27 ganjaran amal yang tidak akan didapatkan oleh orang sholat di rumah. Nah, kalau Imam Ibnu Battal, beliau merinci ini, Pak. Apa saja 27 amal ini? Nah, ini kita coba hadirin
Dengan penjelasannya Imam Ibnu Battal, ini dikutip oleh Imam Ibnu Hajar. Pertama, menjawab adzan muadzin untuk niat sholat berjamaah. Orang yang niat sholat berjamaah ketika mendengar adzan, dia kemudian hadir menjawab adzan itu. Yang kedua, bersegera menuju sholat di awal waktu. Orang sholat berjamaah, hadir khawatir dia tertinggal, khawatir dia masuk, kemudian dia bersegera menuju sholat. Ketiga, berjalan ke masjid dengan penuh ketenangan. Keempat, masuk masjid sambil berdoa, hadirin. Bismillah wassalatu ala rasulillah, ya, atau Allahumma ftahli abwaba rahmati. Kemudian sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Kalau sholat di rumah kan sholat di kamar Pak, gak ada sholat tahiyatul kamar Pak. Ya, ada sholat tahiyatul masjid. Kemudian menunggu sholat berjamaah. Menunggu sholat berjamaahnya pun kan bagian dari pahala, hadirin, yang disebut dengan ar-ribat dalam hadis, seolah-olah kita itu sedang, hadirin, pahalanya sebanding dengan jihad fisabilillah. Menunggu sholat berjamaah itu bahkan didoakan oleh malaikat. Yang ketujuh, doa dan permohonan magfirah dari malaikat. Dalam hadis yang lain malaikat akan berdoa, Allahumma gfir lahum warhamhum, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka ini yang sedang sholat menunggu sholat berjamaah. Ya Allah berikan rahmat kasih sayang. Kedelapan, sholat berjamaah disaksikan langsung oleh malaikat. Hadirin, nanti kita lihat hadisnya secara khusus. Malaikat-malaikat langsung menyaksikan, jadi saksinya. 9 menyeru iqamah, 10 selamat dari setan karena ia lari ketika iqamah dikumandangkan. Dalam hadis kata Nabi, ketika adzan dan iqamah, para setan itu kemudian lari terbirit-birit Pak. Ini kalau ada adzan dikumandangkan justru menjauhi masjid, khawatir dia setannya Pak. 11 berdiri menunggu takbiratul ihram. 12 bertakbiratul ihram bersama imam. 13 meluruskan saf dan menutup celah saf, itu pun ada bagian pahala khusus. Makanya saya berpesan bapak-bapak semua, ketika kita sholat berjamaah, kalau ada masih celah kosong untuk bisa terisi, satu orang isi saja Pak. Kadang kan ya ada orang yang merasa risih Pak, sieun sempit teuing Pak. Nah karena isi itu, mengisi saf yang kosong itu, hadirin, itu bagian dari pahala, ada pahalanya kata Nabi. Kemarin saya ketika pulang dari Garut, kebetulan Jumatan di sana Pak, di daerah mana saya Pak, di masjid itu. Cuman sayang sekali sholat itu berantakan sekali hadirin. Ya mungkin saya maklum itu mungkin di kampung, hadirin, sedikit sekali edukasi tentang itu. Satu saf dengan saf yang lain kadang bolongnya, hadirin, seperti satu orang Pak bolong itu, dan itu imamnya biasa saja. Nah, ini penting sekali memperhatikan gitu. Kemudian menjawab imam ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kan itu hanya dalam sholat berjamaah. Kapan ada orang yang di rumah bisa seperti itu? Aman dari kelalaian ketika memperhatikan imam, memperoleh kehusyuan, selamat dari segala hal yang melalaikan. Kan kita rasakan sendiri hadirin, sholat di masjid itu lebih tenang hadirin, tidak terburu-buru dibandingkan sholat ketika di rumah. Sholat di masjid mungkin bisa hadirin ya 5 menit, tapi di rumah bisa jadi ada orang jadi 1 menit Pak sholatnya, jadi lebih cepat karena kehusyuannya berbeda. Memperbagus keadaan sholat, dikelilingi oleh malaikat, melatih memperbagus bacaan dan mempelajari rukun-rukun dalam sholat. Ini mempelajari bacaan itu kan setidaknya kita setiap hari mendengarkan bacaan imam. Ya alhamdulillah kita hadir punya Ustaz Syahrinal di sini, saya sedikitnya dengan ilmu yang sedikit tajwid ini, Bapak Ibu semua mendengarkan bagaimana cara membaca Al-Fatihah setiap hari yang benar seperti ini. Nah itu kan diantaranya dari keutamaan hadirin sholat berjamaah, memperlihatkan syiar Islam, memaksa setan berkumpul untuk ibadah, mendorong taat dan menjadikan rajin malas, jin yang malas, selamat dari sifat kemunafikan dan buruk sangka karena meninggalkan sholat, membalas salam imam, ya, mengambil manfaat dari doa zikir ketika berkumpul,
mampu menerapkan aturan keramahan, persahabatan antara tetangga. Hadirin Bapak Ibu semua, lihat saja yang satu komplek perumahan yang masjidnya hidup, itu akan terasa. Bertetangga pun akan hidup. Rasa nyaman, ya. Bapak Ibu semua tadi sebelum kajian saling menyapa, saling ngobrol, itu ciri hadirin masjid yang sehat, Pak. Ada beberapa hadirin kemarin, kadang saya acara halal, judulnya halal bihalal Pak, di masjid, tapi kelihatan sepi, satu orang dengan orang tidak ngobrol Pak. Saya rasa itu acara haram biharam, tidak ngobrol satu sama lain. Ada yang kita bersyukur sekali di kota masjid itu, Baitul Mulis itu ya cukup strategis Pak, masjidnya gak terlalu sulit. Di beberapa komplek itu masjid itu disimpan di ujung Pak. Di ujung, di sebelah misalnya lapang yang jauh sekali, sudah kecil lagi, akhirnya orang pun kemudian sulit lagi hadirin datang ke sana. Ini bersyukur sekali kita hadirin ada di Masjid Baitul Mulis. 26, diam dan memperhatikan ketika imam membaca surat, dan ke-27 mengucapkan amin ketika imam membaca amin yang berbarengan dengan aminnya malaikat. Karena kan kata Nabi, ketika imam mengucapkan amin, bukan hanya imam, bahkan para malaikat pun sama yang menyaksikan kita mengucapkan amin yang sama. Nah, ini keutamaan sholat subuh berjamaah hadirin yang dimaksud dengan 27 derajat. Jadi kata Imam Ibnu Battal, dan ini hanya akan didapatkan oleh orang yang datang ke masjid hadirin. Nah, kemudian kata Nabi, ini kita lanjutkan hadisnya ya. Idza tawaddaa fa ahsanal wudu, tsumma atal masjid, dia memperbagus wudunya, kemudian datang ke masjid, la yuridu illa sholat, dia tidak ada niat apapun ke masjid kecuali sholat, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a biha darajah, tidak akan melangkah kaki satu langkah pun kecuali diangkat derajatnya. Au huttat anhu biha khati'atun, dan akan dihapus dosa-dosanya setiap langkah kakinya. Ipun tenun naik motor, naik mobil, padani kan itu ini. Tapi tentu insya Allah maha bijak sekali. Allah itu maha tahu hadirin. Tentu ikhtiarnya yang jauh pun sama. Bayang naik kendaraan, Allah ada abal berikan keutamaannya. Tapi ada hadis, Bapak Ibu semua, ada seorang sahabat, dia agak jauh dari Masjid Nabawi, rumahnya, kemudian dia ditawari Pak, oleh seorang sahabat, bahkan mau diberikan unta. Jadi kan kendaraan dulu unta Pak, supaya dia, atau dia ditawari itu pindah rumah supaya lebih dekat. Tapi ternyata dia tidak mau karena ada hadis ini. Dia tidak mau, kenapa? Karena jauhnya pun setiap langkahnya hadirin itu jadi pahala yang besar. Kan terbayang Bapak Ibu semua, ini yang di sini yang paling jauh dari Baitul Mulis siapa Pak? Paling jauh mana? Wah kan Pak Didi ya, wah masya Allah tuh Pak Heri kan lumayan agak jauh tuh. Pak Didi paling jauh nama hadirin. Itu kan berapa pahalanya setiap langkahnya hadirin, dan itu dicatat. Jadi itu bahagianya orang sholat berjamaah. Dan ini hanya akan bisa kita saksikan nanti ketika di hari kiamat. Ya Allah, ini ternyata pahala saya setiap pagi ya datang berjamaah itu. Kata Nabi SAW, wal malaikatu tusolli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi yusalli fi. Malaikat akan senantiasa menemani kita ketika kita berada di tempat sholatnya. Jadi Bapak Ibu semua datang sholat tahiyatul masjid, malaikat itu sudah mengikuti Pak, dan membarengi kita. Kemudian malaikat akan mengatakan, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu ma lam yuhdits fi. Ya Allah, doakan kebaikan, berikan kebaikan. Sholli di sini hadirin ampunan kata para ulama. Ya Allah, berikan rahmat kepada hamba yang sedang mau sholat berjamaah ini, selama dia pertama malam yuhdits fi, hadirin, selama dia belum berhadas ya. Malam yuhdzi fi, dan selama dia tidak menyakiti orang lain. Dia di tempat duduk, di tempat sholatnya hendak melaksanakan sholat, malaikat terus mendoakan seperti itu, kata Nabi SAW.
Tapi catatannya ini kata para ulama, perhatikan kalimat malam yu'dhifi, selama dia tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu apa? Kata para ulama, pertama yang mengganggu, berselisih, bertengkar, ini nggak boleh ya. Dan datang ke masjid malah jadi hadirin jadi sumber perselisihan untuk saudaranya. Maka hadirin, ini saya paling hadirin di antaranya inilah ingin mendoakan itu masih ditautkan satu hati dengan hati yang lain, dan itu hanya Allah yang bisa melembutkan hati kita untuk saling mencintai, hadirin, saling menghargai, saling memuliakan. Yang kedua, malam yu'dhifi itu kata sebagian ulama maknanya dia tidak mengganggu orang lain, termasuk membawa bau-bauan yang tidak baik. Makanya saya saran kalau datang ke masjid, hadirin, kiranya dengan pakaian yang baik, menggunakan parfum, dan itu sunnah di antara sunnah Nabi SAW. Ada orang kan kalau sholat, hadirin, kita mungkin di pinggir kita dia bau-bau yang tidak enak. Nih mungkin hadirin bau rokok, makanya kalau yang merokok jauh-jauh hadirin sebelum sholat. Itu nempel Pak hadirin. Atau bau bawang, bapak-bapak mau makan petei jengkol Pak, ya baiknya hadirin sikat gigi supaya bersih dulu sehingga datang itu tidak mengganggu orang karena bau-bauan itu, karena kan makruh. Nabi SAW bahkan jangankan lebih dari itu, bawang pun, bau bawang kata Nabi itu makruh hadirin sambil sholat berjamaah. Dan kalau kita sholat hadirin di pinggir kita ada bau-bauan itu Pak, lain khusyuk jadi mikir gitu bau namun hadirin, itu jadi akhirnya bukan jadi khusyuk, jadi mikiran bau Pak hadirin. Bapak Ibu subhanahu Allah. Nah, kita masuk ke dalam sekarang sholat subuh berjamaah. Apa keistimewaannya? Pertama, sholat subuh disaksikan oleh malaikat siang dan malam. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dua sholat di antara sholat 5 waktu yang disebutkan secara khusus namanya itu cuman pertama sholat subuh dalam Al-Quran, yang kedua sholat asar. Cari saja dalam Al-Quran itu Allah tidak menyebutkan sholat isya secara lafaz hadirin. Sholat maghrib itu gak ada Pak. Sholat kemudian hadirin, sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur. Yang ada itu cuman asar dan fajar, menunjukkan dua sholat ini dua keutamaan yang khusus. Pertama sholat subuh disebutkan surat Al-Isra, wa Qur'anal fajri, bacaan surat fajar. Barusan kita hadirin sholat subuh itu langsung disaksikan oleh para malaikat. Yang kedua sholat asar, wal asri innal insana lafi khusr. Karena kan diantara makna wal asri itu demi waktu asar, kata para ulama, wal asr. Itu dua sholat ini. Di dalam hadis kata Nabi, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail. Malaikat-malaikat di malam hari saling bergantian dengan malaikat di siang hari, bin nahar. Wa yajtami'una fi sholatil fajri, dan mereka berkumpul di sholat subuh. Di barusan itu ada dua malaikat langsung Pak bertemu. Malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat malam barusan naik ke langit karena tugasnya udah beres hadirin. Barusan datang malaikat siang hendak bertugas, dan kedua-duanya bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Satu lagi, dua malaikat itu. Kata Nabi, summa ya'rujul ladzina batu fikum, kemudian mereka naik ya, fayas'aluhum, kemudian Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya kepada para malaikat seperti ini hadirin. Kaifa taraktum ibadi, hei malaikat, seperti apa kalian tinggalkan hamba-hambaku itu di dunia? Kata malaikat, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, kata malaikat tadi Pak yang naik ke langit hadirin, dia mengatakan, ya Allah saya tinggalkan dia sedang sholat. Kata malaikat yang datang pun juga, saya datang pun sedang sholat. Begitu ketika kita sholat asar berjamaah pun mereka akan mengatakan seperti itu. Ya Allah, kami datang mereka sedang sholat berjamaah, kami tinggalkan mereka pun sedang sholat berjamaah. Nah ini keutamaan yang luar biasa hadirin bagi orang yang sholat berjamaah ya. Disebutkan langsung oleh
para malaikat nama-nama kita kepada Allah. Kedua, hadirin, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita tidak tahu Pak, nanti jam 7, jam 8, jam 9 ada bahaya apa yang membahayakan kita. Kita tidak tahu siang, sore, hadirin ya. Kan tidak tahu. Tapi orang yang sholat subuh berjamaah, hadirin, insya Allah Allah lindungi. Atau orang yang sholat subuh berjamaah, kan waktu itu Syahrinal menjelaskan tentang husnul khotimah, itu bagus sekali. Hadirin, penjelasan tentang husnul khotimah itu kan jangan dianggap husnul khotimah itu selalu wafat ketika sholat, wafat ketika baca Al-Quran, wafat hadirin ketika sedang beramal. Tapi bisa jadi dia tidak sedang beramal, tapi dia membawa kebaikan-kebaikan sampai akhir hidupnya. Saya ambil contoh lah, kita barusan sholat subuh berjamaah Pak. Misalkan ada orang yang senang main sepedahan Pak, jam 8 naik sepeda, atau main tenisnya jam 9 misalnya main tenis. Pas kebetulan pas main tenis, mohon maaf hadirin, meninggal dunia. Bukan nyingsinan Pak, kini kadai Pak Yani punten ini. Jam 9 ternyata meninggal dunia Pak. Kan itu bagus penjelasan saudara. Jam 9 meninggal dunia. Kira-kira hadirin sholat subuh dia rutin. Kan itu Pak Yani sholat subuh berjamaah rutin. Jam 9 ternyata meninggal ketika tenis. Kira-kira husnul khotimah tidak Pak? Meninggalnya ketika main tenis Pak. Hadirin, kebetulan hari raya Imlek nih Pak. Yang husnul khotimah itu dipahami, dia membawa kebaikan-kebaikan yang berkesinambungan yang di hari wafatnya, selama itu bukan maksiat, selama itu bukan dosa. Hadirin, apa ini niat olahraga, Bapak Ibu semua olahraga ya, yang main tenis, badminton, hadirin, sepedaan, niat untuk menguatkan badan, menguatkan ibadah, sehat, itu bagian dari mulia, dari hak badan. Mulia sehat, hadirin, itu bagian dari husnul khotimah. Nah, Bapak Ibu semua, orang yang sholat subuh, kata Nabi SAW, man sholat subhi fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak, kita tidak tahu apa yang akan membahayakan kita di pagi hari, siang hari, sore hari. Bisa jadi bahaya nanti di siang hari yang seharusnya akan menimpa kita karena sholat subuh berjamaah. Hadirin, Allah lindungi kita Pak. Mungkin 1 detik saja kita telat belok Pak, ketika mengendarai pasti tabrakan. Tapi Allah kemudian selamatkan kita, Allah berikan ilham kepada hati kita, kita bisa selamat. Bisa jadi karena sholat subuh berjamaah. Hadirin, ini keutamaannya. Ketiga, selamat dari api neraka. Kata Nabi SAW, lan yaljan nar ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Allah tidak akan menyentuhkan seorang terhadap panasnya api neraka siapa saja yang sholat sebelum terbit fajar dan sebelum terbenamnya. Yang dimaksud adalah sholat subuh dan sholat asar. Hadirin, 4 sebab masuk surga. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di 2 dingin. Di sholat subuh itu disebut oleh Nabi sholat 2 dingin Pak, termasuk sholat asar. Kenapa sholat asar disebut sholat dingin? Karena setelah panasnya terik matahari yang kemudian mendingin di waktu asar, makanya disebut dengan sholat 2 dingin. Nabi langsung menjanjikan, siapa yang sholat di 2 dingin pasti dia akan masuk ke dalam surga. Ini semoga termasuk kita semuanya di pagi hari ini hadirin. Kelima, mendapat cahaya yang sempurna di akhir akhirat. Dari Anas bin Malik, Nabi mengatakan, basyiril masyayin fil zulam ilal masajid. Bahagialah orang-orang yang berjalan kaki dalam kegelapan. Hadirin, ibu-ibu semua ya, bapak ibu semua datang tadi ke masjid. Ketika hari kan masih gelap hadirin, datang. Ya, kata Nabi, bin nuri tamati yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Karena kan hadirin di surat At-Tahrim, di antara tanda baiknya amal solih nanti di hari kiamat itu, Bapak Ibu semua, itu diberikan cahaya oleh Allah. Terlihat Pak cahayanya di hari kiamat nanti. Makanya orang-orang yang beriman
para calon-calon penghuni surga itu nanti di hari kiamat kan berdoanya seperti ini di surat At-Tahrim itu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana dzunubana, ya Allah, sempurnakanlah cahaya-cahaya kami ya Allah. Ampuni dosa kami. Kenapa mereka berdoa seperti itu? Kata para ahli tafsir hadirin, karena mereka melihat orang-orang munafik Pak dipadamkan cahayanya oleh Allah, dimatikan. Sudah hanya orang-orang beriman yang sudah percaya, kemudian orang-orang beriman takut kalau cahayanya pun kemudian dipadamkan seperti halnya orang-orang yang munafik dan orang-orang kafir ketika di hari kiamat. Nah. Keenam, hadirin Bapak Ibu semua, orang yang sholat subuh berjamaah selamat dari kemunafikan. Sifat kemunafikan itu bukan hanya untuk orang-orang kafir, bahkan untuk orang-orang yang beriman, tapi sifatnya. Dan di antara ciri sifatnya itu adalah berat di sholat fajar dan sholat isya. Kata Nabi, sholatun asqala alal munafikin, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik minal fajri wal isya, yaitu sholat fajar dan isya. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atau ma walau habwan, kalau mereka mengetahui besarnya hadiah yang Allah berikan, pahalanya, maka mereka pasti akan mendatangi sholat subuh dan sholat isya itu meskipun harus mereka merangkak karena taunya pahalanya. Kayak orang hadirin, misalkan Bapak Ibu semua, Pak Dadang mengumumkan kepada siapapun warga di kota Cimahi yang sholat di Masjid Baitul Mukhlisin akan dikasih uang 200 juta. Kira-kira Pak orang sholat subuh misalnya besok Pak, kira-kira besok Masjid Baitul Mukhlisin siga kumaha Pak? Wah kan semangat kan hadirin, mereka akan datang, waduh 200 juta, mereka akan memaksakan meskipun sedang sakit kaki bahkan gitu hadirin, karena tahu akan diberi hadiah yang besar. Begitu pula kata Nabi, kalau mereka mengetahui betapa besarnya hadiah yang Allah berikan kepada orang yang sholat subuh berjamaah, mereka akan datang meskipun harus merangkak. Wah ini luar biasanya hadirin, mereka akan datang. Laqad hamamtu an amral muadzin fayuqima tsumma amru rajulan ya'umun nas. Kemudian kata Nabi, bahkan katanya aku ini ingin menyuruh orang adzan, menyuruh orang jadi imam. Kemudian kata Nabi, aku datang akhudhu syu'alan min nar, aku membawa kayu bakar, fa uharriqu ala man la yakhruju illa shalah ba'du, aku akan bakar orang yang tidak mau sholat datang ke masjid. Nah ini ancaman yang keras. Bapak Ibu semua, pertama, sebagian ulama menjadikan hadis ini dalil wajibnya sholat berjamaah Pak. Sebagian ulama, karena jadi kalau ditanya, Ustaz jadi sholat berjamaah itu hukumnya apa? Nah memang para ulama terbagi kepada dua. Pertama, kalau ulama-ulama Hanabilah mereka menyatakan wajib. Dalilnya pertama ini, Nabi mengancam akan membakar orang yang tidak sholat berjamaah. Yang kedua dalilnya Abdullah bin Umi Maktum ketika seorang sahabat yang buta kan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah saya ini kan buta, kemudian saya keberatan kalau datang ke masjid katanya. Kata Abdullah bin Umi Maktum, kami Nabi ya gak apa-apa. Tapi kemudian dipanggil lagi Abdullah bin Umi Maktum oleh Nabi, bentar, kamu mendengar adzan tidak? Kata Nabi, Pak mendengar. Ya tetap datang ke masjid. Jadi Abdullah bin Umi Maktum yang buta saja diperintahkan tetap ke masjid. Ini yang wajib. Yang ketiga, ini dalilnya wajib sholat berjamaah. Di saat perang, Bapak Ibu semua, dalam fikih itu ada sholat yang disebut dengan sholat khauf. Sholat khauf itu hadirin, para sahabat ketika perang pun sholatnya tetap berjamaah Pak. Dan itu tata caranya berbeda dengan sholat berjamaah kita Pak. Kan kalau sholat khauf itu hadirin ketika perang itu, sebagian sahabat sholat, sudah beres satu rakaat, sholat sahabat berdiri, kemudian belakang Pak gantian, sahabat yang di belakang nggak sholat dulu, menjaga dulu Pak, karena dalam kondisinya dalam keadaan perang, kemudian maju ke depan sholat tahu. Nah kata para ulama, ketika dalam keadaan perang saja Nabi dan para sahabat sholat berjamaah, padahal kan kalau sholat berjamaah misalkan cukup lima perangnya sorangan-sorangan sholat lain kan gitu Nabi Pak. Tapi enggak, ternyata ketika perang pun Nabi sholat berjamaah. Itu dalil ulama-ulama Hanabilah. Tapi, nah, hadirin, ada dalil yang menjadikan sholat berjamaah itu tidak sampai wajib. Apa dalilnya? Ini ulama-ulama Syafi'iyah.
Kata Nabi kan, sholatul jama'ati tafdulu bi sholatil fardhi min sab'in wa isyrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Sholat berjamaah lebih utama. Sholat sendiri masih utama tidak Pak? Masih. Nah itu kata ulama Syafi'iyah itu. Jadi tapi sebagian ulama itu yang memilah. Jadi ada beberapa hal yang menjadi udzur boleh tidak hadir ke masjid itu kalau hujan besar, ketika kita sakit, tadi ada hal yang berat itu mungkin kita darurat tadi. Tapi ya saya saran tadi, saya pribadi pun hadirin Bapak Ibu semua, nah ini ada dalil yang memungkinkan tadi tidak sampai wajib hadirin. Jadi kata para sebagian ulama itu sholat berjamaah itu sunnah muakkad. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi insya Allah nggak sampai terjatuh dosa. Jadi selama memungkinkan untuk datang ke masjid itu ikhtiarkan hadir. Nah ini jadi dalilnya. Jadi sampai Nabi mengancam. Tapi hati-hati Bapak Ibu semua, hadis ini tentu bukan berarti dalam prakteknya Pak, Nabi belum pernah membakar rumah orang Pak. Jadi itu hanya ungkapan saja kata Pak Nur. Prakteknya apakah Nabi? Jangan. Pak Didi karena lihat ada orang sholat berjamaah di kota Mas, bawa kayu bakar diduruk ya Bu. Ya, jangan juga hadir. Dan karena dalam prakteknya Nabi belum pernah membakar orang misalnya termasuk orang munafik kemudian karena tidak sholat enggak. Hadir. Kemudian 7. Seolah-olah sholat semalam penuh. Ya, hanya sholat subuh berjamaah dan sholat isya itu seperti sholat semalam subuh. Kata Nabi, man sholal isya fi jama'atin fakannama qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, dia seperti sholat setengah malam. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, fakannama sholal laila kullah. Dia seperti sholat semalam suntuk. Kita tadi malam mungkin hadir karena kesiangan nggak sholat malam, tapi Bapak Ibu semua yang sholat kemarin sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, Allah berikan pahala hadirin seperti sholat semalam suntuk. Tapi jangan jadi dalil hoream tahajud kade Pak. Jadi salah memahami ya. Di cenah tengah naon atau sholat isya berjamaah, jadi sholat subuh berjamaah tengah naon itu sholat. Bukan itu maksudnya. Ini memotivasi kepada kita besarnya pahala sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Kedelapan, mampu melihat Allah. Kan dulu pernah saya sampaikan ya, nikmat yang paling nikmat di surga itu ketika penghuni surga melihat Allah secara langsung, dan amal yang secara khusus disebutkan oleh Nabi ketika Nabi mengatakan nanti kalian akan melihat Allah, tidak akan berdesak-desakan seperti kalian melihatnya. Ini kata Nabi hadirin, seperti kalian melihatnya bulan Pak. Jadi terlihat jelas oleh semua orang. Nah Nabi kemudian memerintahkan seperti ini hadirin, la tughlabu ala sholatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Jangan kalian tinggalkan sholat sebelum terbit fajar, maksudnya sholat subuh, wa qabla ghurubiha, sholat sebelum terbenamnya, maksudnya sholat asar. Jadi sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah ini jadi amal yang menentukan kita bisa membantu hadirin Bapak Ibu semua untuk mampu mendapatkan nikmat itu. Nah, kesembilan hadirin, ini dua yang terakhir ini Bapak Ibu semua. Saya tidak akan berlama-lama. Sholat 2 rakaat ini kita ketahui bersama sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata para ulama, kalau qobla subuh saja lebih utama daripada dunia dan seisinya, maka apalagi sholat subuh berjamaahnya Pak. Karena sampai kapanpun sholat wajib itu pahalanya pasti lebih besar daripada sholat sunnah. Hadir. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fi. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semua kepada Allah, ini sebagai penutup pada kajian subuh kali ini, orang yang sholat subuh berjamaah mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ini kata Nabi, setan mengikat tengkuk kepala seorang dari kalian
saat dia tidur dengan 3 ikatan. Dan setan mengikatnya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan dilekatkan pada tempatnya. Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Kalau dia bangun, lepas 1 ikatan setan. Kalau dia kemudian berwudu, maka lepaslah tali ikatan yang lain. Sudah lepas 2 tali ikatan, hadirin. Kemudian yang ketiga, kalau dia kemudian melaksanakan sholat selepas itu, maka kata Nabi, lepaslah seluruh tali ikatan itu, dan pada pagi harinya fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Ketika pagi hari dia merasakan hadirin semangat, kesegaran jiwa dan ketentraman jiwa. Dan itu yang kita rasakan Pak. Satu waktu kita kesiangan Pak, sholat subuh itu gak para rubuh Pak. Hadir pagi itu gak enak saja. Orang yang terbiasa sholat subuh berjamaah itu terasa kehilangan nikmatnya. Kita pagi hari kan hari ini Pak semangat Pak kan, makan bubur mangkasep. Ya kita semangat jadi beraktivitas. Itu istimewanya orang yang sholat subuh berjamaah. Baik hadirin Bapak Ibu subhanahu oleh Allah. Nah inilah keutamaan sholat subuh berjamaah untuk mengawali bulan Syawal, untuk menguatkan ibadah kita kembali ya. Semoga Allah memudahkan, memberi taufik kepada kita sampai akhir usia kita mampu hadirin untuk selalu hadir di masjid ya, merasakan khusyuan sholat berjamaah. Allah semoga memberikan keistiqomahan kepada kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.